warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya warga RW 4 Kampung Baru dan sekitarnya yang ada di Mesin 5. Ya, berjumpa dengan saya Nila Sumbaraya dan rekan saya Muhammad Farid Ahmad dalam kegiatan donor darah sukarela. Kita sehat, mereka selalu. Yang diramaikan dalam talkshow oleh rekan kita Rahman Widodo. Baiklah, selama beberapa jam ke depan, kami berdua akan memandu acara pada hari ini. Selamat berdonor darah untuk rekan-rekan sekalian dan saya mewakili panitia pelaksana mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Baiklah, untuk memulai kegiatan hari ini, saya ingin berbincang dengan rekan saya Kakak Farid. Menurut Kakak Farid, apa sih donor darah itu? Terima kasih Pak. Donor darah itu menyumbangkan darah kita untuk tujuan transfusi darah. Kakak Farid, di usia kita sekarang yang masih 14 tahun ini, apa bisa donor darah? Oh, belum bisa, terima kasih Pak. Ada beberapa persyaratan jika kita ingin donor darah. Salah satunya usia kita harus di atas 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg. Waduh, berarti kita harus menunggu 3 tahun lagi ya untuk berdonor darah. Iya, terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak. Jika kita ingin lebih tahu tentang donor darah itu apa saja manfaat dan persyaratannya, langsung saja kita panggil kakanda kita yang merupakan staf UTD PMI Kota Makassar sekaligus founder di RPPR yang mengetahui lebih banyak tentang donor darah dan memiliki follower sebanyak 129.000. Langsung saja kita panggil kakanda kita Rahman Widodo. Oke, Kakak Dodo, dari tadi saya bertanya-tanya dengan Kakak Farid mengenai donor darah. Saya ingin bertanya langsung Kakak Dodo, apa itu donor darah? Oke, jadi luar biasa sekali Kakak Sipa pertanyaannya tentang apa sih itu donor darah. Nah, tentu kalau orang bilang donor darah itu menyumbangkan darah, ya. Dan donor darah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Jadi itu pengertiannya Kakak Sipa. Jadi donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Kalau perbedaannya antara donor darah dan transfusi darah itu apa? Nah, ini juga orang terkadang bingung membedakan apakah beda antara donor darah dan transfusi darah. Ya jelas beda ya. Jadi orang donor darah itu menyumbangkan darahnya untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari siapa? Dari orang yang sehat dan memenuhi semua persyaratan kepada resipien. Nah, resipien itu adalah orang yang menerima darah. Jadi jelas berbeda pengertiannya. Donor darah menyumbangkan darahnya, sedangkan transfusi itu ditransfusikan masuk ke tubuh pasien. Karena beda pengertiannya berarti beda juga lokasinya. Nah, seperti ini kegiatan hari ini adalah kegiatan donor darah. Jadi lokasinya itu ada pertama di PMI tempat donor darah, ya, di PMI Kota Makassar di Jalan Kandia nomor 16. Ada juga kita disebut sebagai Gerai Donor Mari. Jadi teman-teman yang hari ini berhalangan donor tapi mau donor di lain hari dan kebetulan jalan-jalan di Mall Ratu Indah. Nah, PMI Kota Makassar, UTD PMI Kota Makassar ada gerai donornya di situ di lantai 3 di Mall Mari. Nah, tempat donor darah yang ketiga juga ada disebut sebagai mobile unit. Nah, seperti inilah yang disebut sebagai mobile unit. Tim PMI yang datang ke lokasi bekerja sama dengan instansi entah itu remaja masjid kah atau anak sekolah atau anak kuliah atau instansi pemerintahan dan swasta yang ingin menyelenggarakan donor darah. Nah, pasti akan kerjasama dengan kami dan PMI yang datang ke lokasinya. Jadi seperti itu Kakak Sipa. Kakak Dodo, tadi Kakak Sipa bertanya dengan saya tentang di usia berapa kita bisa donor darah. Jadi saya ingin bertanya apa saja syarat-syarat dari donor darah. Oke, syarat-syaratnya tentu pertama harus sehat dulu, ya, harus sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau orang yang sakit, Kak mau ke donor, kenapa? Tapi flu Kak. Nah, pertanyaannya orang flu sehat atau tidak? Tentu tidak, ya. Jadi yang jelas dia harus sehat dulu secara fisik maupun jasmani maupun rohaninya. Ada juga usia. Nah, usia 17 sampai 60 tahun. Ini berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tahun 2015 bahwa usia itu minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Apakah bisa Kak donor di atas 60 tahun? Bisa. Tapi syaratnya adalah dia adalah pendonor darah rutin sebelumnya. Ya, tapi kalau selama hidupnya
dia tidak pernah donor darah dan baru mau donor darah di usia 61 tahun misalnya, atau di usia 62 tahun, nah itu sudah tidak bisa donor darah. Jadi bisa donor di atas 60 tahun, tapi dengan syarat bahwa dia adalah pendonor darah rutin sebelumnya, ya, itu dari usia. Apalagi berat badan, jadi berat badan harus minimal 45 kg, ya. Maksimal berapa kadang? Maksimal tidak dibatasi karena minimalnya saja. Terus tekanan darahnya normal, sistolik dan diastoliknya. Kadar hemoglobin, nah minimal 12,5 gram per desiliter. Hal ini biasanya juga teman-teman, terutama yang perempuan, susah membedakan antara HB rendah. Jadi biasa kalau ada yang ditolak, terutama cewek, kenapa nggak donor nih kakak? Rendah HB-ku. Sebenarnya HB-nya normal. Berapa HB kakak? 11. Nah HB 11, kadar hemoglobin 11 itu bukan rendah, dia normal. Tapi kenapa tidak donor? Tapi tidak memenuhi syarat untuk donor darah. Karena kalau orang mau ditransfusi itu HB-nya di bawah 9 baru bisa ditransfusi. Kalau 11 masih kategori normal. Kenapa PMI standar kadar hemoglobinnya dinaikkan menjadi 12,5? Karena tujuan kita donor darah kan untuk memberikan ke pasien, untuk menaikkan kadar hemoglobinnya pasien yang rendah. Jadi kalau standarnya kadar hemoglobin pendonor itu standar-standar saja, itu pasti tidak berdampak signifikan untuk menaikkan kadar HB-nya pasien. Jadi itu kadar HB-nya minimal 12,5 gram per desiliter. Ya. Jadi itu yang jelas sehat, ya, usia 17 sampai 60 tahun, berat badan 45, tekanan darah normal, ya, kadar sistolik dan diastolik. Seperti itu Kak Farid. Apa saja manfaat dari donor darah ini? Apa manfaatnya donor darah? Saya akan bercerita tentang bagaimana saya merasakan sendiri sebagai pendonor darah rutin. Ya. Jadi sebelum saya donor darah, saya orang yang selalu sakit kepala. Karena tidak ada uang. Jadi saya adalah orang yang selalu sakit kepala, tubuh selalu sakit-sakit. Nah dampak yang saya rasakan pribadi, ya, setelah donor darah itu tubuh jadi ringan, kepala jarang sakit, ya. Nah secara umum itu yang pribadi. Nah sebenarnya orang donor darah selain bermanfaat untuk memberikan suplai darah kepada pasien yang membutuhkan, terutama di rumah sakit. Nah ini manfaat untuk pribadi pendonor, ya. Yang pertama, kesehatannya akan terpantau. Nah coba saya tanya teman-teman, kalau kita ke rumah sakit dan mau memeriksakan diri, kita dalam keadaan sehat atau sakit? Teman-teman, kalau kita mau ke rumah sakit dan mau memeriksakan diri ke dokter, kita dalam keadaan sehat atau sakit? Sakit. Luar biasanya donor darah, kita berkonsultasi dokter dalam keadaan sehat. Karena kalau pasti sakit tidak mungkin mau donor, karena syaratnya donor harus sehat dulu. Jadi luar biasanya donor darah, kita ketemu dokter, kita konsultasi sama dokter dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Jadi kondisi kesehatan itu terpantau. Karena setiap 2 bulan bisa donor, artinya setiap 2 bulan sekali kita akan bertemu dokter untuk konsultasi kesehatan. Jadi itu yang pertama, kesehatan terpantau. Yang kedua, manfaat donor darah adalah selain tadi kesehatan terpantau, kita akan tercegah dari penyakit kardiovaskular. Ya, ini masalah peredaran darah seperti penyakit jantung dan hipertensi. Kenapa bisa? Karena darah yang kita donorkan itu akan terjadi namanya regenerasi sel darah merah baru. Jadi dulu misalnya banyak penyumbatan sel darah merah, karena kita rutin mendonorkan darah, makanya di jaringan darah itu yang awalnya tersumbat menjadi lancar. Jadi mengurangi ataupun menghindari penyakit jantung maupun hipertensi. Apalagi luar biasanya kita bisa mendeteksi dini penyakit. Kira-kira teman-teman, kalau kita ke rumah sakit pasti ada keluhan tak? Tuh, misalnya saya ketemu dokter di rumah sakit misalnya Wahidin, tidak mungkin bilang apa keluhan tak? Tidak ada sih. Tentu apa keluhanmu dok? Sakit perutku, sakit kepalaku, sakit kakiku. Jadi kita ketemu dokter di rumah sakit dalam keadaan ada keluhan. Nah luar biasanya PMI
karena sistem pemeriksaan darahnya telah melakukan atau namanya screening, bukan diagnostik. Jadi kalau diagnostik itu sakit, baru bilang, oh kau sakit ini kok, karena ada semua keluhannya, gejalanya semua, jadi didiagnosa sama dokter sakit ini ya berdasarkan tadi keluhan-keluhannya, sakit perutnya, sakit kepalanya, sakit ininya. Tapi meskipun kita misalnya dalam keadaan sehat, tapi setelah diperiksa di lab PMI ternyata di screening, oh ternyata dia ada terdeteksi misalnya penyakit hepatitis misalnya, contoh. Jadi bisa ditahu secara dini sebelum parah, ya sebelum parah itu penyakit. Apalagi, nah ini terkait dengan kepuasan batin. Siapa tidak bangga kita bisa membantu orang atau menyelamatkan nyawanya orang? Apalagi kalau misalnya kita donorkan darah, padahal yang lagi butuh misalnya orang tua atau keluarga. Karena saya pengalaman bekerja di PMI, itu kebanyakan orang tidak mau donor kalau bukan keluarga yang butuh. Karena biasa dia bilang sendiri, ih seandainya bukan mamaku ini sakit, tidak mungkin donor darah. Untuk mama, untung saya bisa donor, akhirnya mamaku bisa terselamatkan. Artinya ada kepuasan batinnya karena bisa menyelamatkan darah orang. Terlebih jika orang yang diselamatkan itu ya adalah keluarga dekatnya misalnya. Manfaat selanjutnya adalah ya tentu kita menjadi bagian dari keanggotaan PMI. Karena ketika sudah kita donor darah, ya minimal 2 kali kita akan dikasih namanya kartu donor. Jadi buat teman-teman yang jomblo, termasuk saya jomblo juga, kalau cari istri atau suami sangat disarankan. Selain pertama pasti ini agamanya, selain bagus agamanya tentu. Kalau donor darah rutin, berarti sangat rekomendasi untuk dijadikan istri atau suami. Kenapa? Karena sudah pastinya dia terbebas dari penyakit HIV, sifilis, hepatitis B, dan hepatitis C. Karena kalau dia hidup penyakit ini pasti ditolak, pasti tidak bisa donor. Jadi kalau dia donor darah rutin, pasti terjamin kesehatannya. Jadi itu kalau mau cari istri atau suami, termasuk saya juga, pasti cari nanti yang rutin donor darah. Karena tidak mau kita kalau kita punya pasangan hidup yang mengidap penyakit, terutama penyakit menular seksual. Nah, untuk mendeteksi dini itu ya minta saja kartu donornya, karena itu kartu donor jaminan bahwa ini anak pasti sudah terjamin kesehatannya. Seperti itu Kakak Farid. Kak Dodo, kemarin saya sempat mendengar tentang donor darah sukarela dan donor darah pengganti. Jadi saya ingin tahu langsung dari Kak Dodo apa sih perbedaannya? Nah, sebenarnya kalau donor darah sukarela dan donor darah pengganti, bedanya adalah kalau sukarela ini seperti yang berlangsung saat ini. Jadi siapa yang sudah donor angkat tangan? Ada yang sudah donor? Ya, kira-kira Kakak Ardi yang sudah donor, kita tahu tidak nanti darah itu siapa yang pakai? Siapa pasiennya? Di rumah sakit mana? Kan tidak ditahu. Dia hanya tugasnya donor. Setelah itu selesai, dia tidak tahu darahnya siapa yang pakai, rumah sakit mana, siapa pasiennya, apakah anak-anak, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Kita tidak tahu. Nah, itu namanya donor darah sukarela. Orang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela dan dia tidak tahu siapa nanti darahnya yang pakai. Seperti ini kegiatan saat ini, itu namanya donor darah sukarela. Ada juga tadi yang Kakak Farid bilang donor darah pengganti. Nah, bedanya kalau sukarela dia tidak tahu kepada siapa darahnya yang pakai. Kalau pengganti dia tahu. Contohnya saya pengalaman mantanku dulu butuh darah tuh, mantanku tuh. Akhirnya dia yapri, Kakak Dodo, dinas apa gitu? Oh, dinas malam. Oh, saya mau operasi, persiapan sesar. Belum darah, lagi kosong stoknya. Akhirnya saya yang donorkan untuk mantanku tuh. Akhirnya saya donorkan. Alhamdulillah lolos. Akhirnya saat ini anaknya mirip sama saya. Saya donorkan itu. Oke, itu ilustrasi bahwa itulah disebut sebagai donor darah pengganti. Jadi saya yang diminta untuk donor kepada pasien tertentu. Pertanyaannya, saya tahu tidak siapa pasiennya? Tadi tahu. Saya tahu di mana dirawat, di rumah sakit Hadijah 1. Mau sesar. Itu namanya donor darah pengganti. Ketika stok darah lagi kosong, maka orang akan cari donor darah pengganti untuk pasien yang membutuhkan tadi. Jadi dia tahu perbedaannya. Kalau sukarela dia tidak tahu darah tak siapa yang pakai. Kalau pengganti kita tahu
kita tahu di rumah sakit mana, kita tahu siapa pasiennya, kan itu donor darah pengganti. Ada juga kata Farid istilah sebagai yang baru-baru ini yang lagi tren disebut sebagai donor darah lestari. Apa itu kalau donor darah lestari? Kayak pencinta alam saja. Jadi donor darah lestari adalah orang yang menyumbangkan darahnya misalnya hari ini dan 2 bulan ke depan ketika jadwal donornya sudah tiba, dia donor darah lagi. Dan ketika masa donornya atau waktu donornya sudah masuk, dia donor darah lagi. Artinya orang yang rutin donor darah tidak hanya mau saja donor ke hari ini, 1 tahun depan kita baru mau donor, atau 5 bulan ke depan kita, atau 2 tahun kita, atau ada tidak orang butuh darah baru mau donor. Nah itu tidak termasuk dalam kategori istilah donor darah lestari. Kalau donor darah lestari, ketika waktu donornya 2 bulan setelah donor darah sebelumnya sudah masuk, maka dia pasti langsung mau donor darah. Jadi donor darah lestari dia rutin donor darah setiap 2 bulan sekali, 2 atau 3 bulan. Nah ada juga istilah donor darah terakhir kan Farid. Ini yang bahaya teman-teman. Ada disebut diistilahkan sebagai donor darah bayaran. Nah maksudnya apa? Kalau kosong stok, ya ada biasa orang cari pendonor dan dapat orangnya, tapi orang itu bilang mau jasa donor di darah tetapi berapa dibayarkan? Mau jasa donor kalau dibayar ke 300.000, kalau dibayar ke 500.000. Nah ini disebut sebagai donor darah bayaran. Nah apakah bahaya? Tentu sangat bahaya. Kenapa? Karena orientasinya uang. Karena orientasinya uang, maka tidak ada jaminan kesehatannya ini pendonor. Karena orientasinya uang. Selain itu, ternyata di peraturan Menteri Kesehatan ini diikat aturannya bahwa orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darahnya untuk tujuan tadi komersial itu dapat dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 500 juta rupiah. Jadi ini teman-teman yang nanti kalau misalnya ada tawarin di orang yang donor darah dan kita minta bayaran atau dia minta bayaran, nah langsung kasih ancamannya bahwa bisa jadi pidana penjara itu 5 tahun atau denda 500 juta. Jadi seperti itu Pak Farid. Ada donor darah sukarela, ada donor darah pengganti, ada donor darah lestari, dan ada juga donor darah bayaran. Seperti itu Kak Farid. Setelah dilakukan donor, bagaimana proses darah yang hari ini diambil sampai kepada pasien atau orang yang membutuhkan? Nah, ini pertanyaan bagus. Maksudnya setelah donor darahnya dikemanakan, diapakan sampai pasien atau keluarga pasien bisa mengambil darahnya di PMI. Nah, jadi setelah darah ini dikumpulkan oleh petugas UTD, akan langsung segera dibawa ke laboratorium. Yang ada namanya ruangan IMLTD, yaitu infeksi menular lewat transfusi darah atau ruangan uji saring. Jadi orang yang donor darah tidak ada jaminan darahnya bisa terpakai semuanya, karena di ruangan yang pertama ini, ruangan infeksi menular lewat transfusi darah, itu darah akan diperiksa. Yang pertama diperiksa apakah darah tersebut tidak ada terdeteksi penyakit HIV, yang pertama. Yang kedua, apakah tidak ada penyakit hepatitisnya, hepatitis B, hepatitis C, dan juga sifilis. Kapan ada sedikit saja yang dikategorikan sebagai reaktif di darahnya, itu pasti dimusnahkan sama PMI. Nah, luar biasanya teman-teman, kalau kita donor darah, itu bisa menyelamatkan 3 nyawa. Kenapa? Karena setelah tadi diperiksa penyakitnya dan juga dikonfirmasi ulang lagi golongan darahnya. Jadi di sini dicek golongan darah, sampai di PMI dicek ulang apakah cocok atau tidak, apakah tidak ada kekeliruan atau tidak. Jadi sampai lagi di sana dicek. Menyeberang lagi ke ruangan komponen darah. Nah, komponen darah dari darah 350 cc itu dipisah-pisah 3 kantong. Ada menjadi darah merah, ada menjadi trombosit, ada menjadi plasma darah. Nah, ketiga kantong ini itu digunakan oleh 3 pasien yang berbeda. Misalnya PRC atau darah merah pekat, itu dipakai untuk orang yang melahirkan. Plasma darah dipakai untuk orang luka bakar secara umum. Plasma darah ini dipakai untuk luka bakar. Dan trombosit biasanya dipakai untuk pasien leukemia atau kanker darah.
Jadi kita donor darah ternyata bukan hanya menyelamatkan satu orang, tapi bisa menyelamatkan 3 orang karena darah 350 cc itu dibagi-bagi komponennya. Ada menjadi darah merah, ada menjadi darah putih, yaitu plasma darah, trombosit. Jadi seperti itu. Sehingga lagi ke bagian distribusi darah, dari sini transit terakhirnya darah di distribusi darah. Di situ sudah rata, disebut sebagai proses cross matching atau pencocokan darah. Makanya teman-teman, kalau ada keluarga tak butuh darah, pasti disuruh dibawa sampel dan pengantar. Kalau tidak ada sampel darahnya, pasti disuruh pulang sama petugasnya. Karena sampel darah inilah yang akan dilakukan proses cross matching dengan stok darah yang ada di PMI. Apakah cocok atau tidak, baru bisa keluar darahnya. Jadi seperti itu, diperiksa penyakitnya, diperiksa golongan darahnya, dipisah komponen-komponen darahnya, dan di tahap distribusi darah akan melakukan namanya cross matching, uji silang serasi antara sampelnya pasien di rumah sakit dengan darahnya di PMI, apakah cocok atau tidak. Seperti itu kakak prosesnya darahnya. Dok, jika orang tersebut menderita salah satu penyakit, contohnya hepatitis, dan sudah sembuh, apa masih bisa melakukan donor darah? Nah ini bagus juga pertanyaannya. Ada orang yang misalnya penyakit hepatitis, pernah mengidap penyakit hepatitis, tapi sembuh nih. Apakah dia masih memiliki kesempatan donor darah atau tidak? Nah, saya berbicara mengenai aturan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tahun 2015 bahwa kalau misalnya ada orang yang ditolak permanen, kalau ditolak permanen itu ya seumur hidupnya tidak bisa donor. Ada orang juga yang ditolak sementara. Nah contoh tadi, orang yang penyakit hepatitis bisa donor darah atau tidak? Jawabannya adalah bisa donor dan juga bisa tidak. Kenapa bisa? Ini tergantung dari interval kesembuhannya. Kalau dia misalnya sembuh dari penyakit hepatitisnya, maka dia tidak bisa donor kecuali lewat dari 2 tahun kesembuhannya dan tidak pernah kambuh. Jadi penyakit hepatitisnya tidak pernah kambuh lagi selama 2 tahun itu. Tapi kalau misalnya 1 tahun tapi kambuh baru jalan 2 tahun, nah itu dihitung ulangi lagi dari 0. Jadi seperti itu. Jadi bisa donor tapi lewat 2 tahun kakak sembuhnya dan tidak pernah kambuh penyakitnya lagi. Seperti itu. Kalau orang itu mempunyai kandungan, apa bisa juga melakukan donor darah? Ini juga pertanyaan bagus karena terutama yang laki-laki, anak muda kan biasa banyak tatonya. Kakak Sima bertanya, kalau pakai tato kadang bisa donor darah atau tidak? Bisa nih kalau tato mas koke-koke. Ini serius ya. Apakah tato yang pakai jarum dan tinta itu diperbolehkan donor darah atau tidak? Jawabannya adalah bisa donor, bisa tidak juga. Kenapa bisa? Contoh saya punya tato, kakak Farid juga punya tato. Saya datang ke PMI, saya ditolak, kakak Farid tidak. Padahal sama-sama punya tato, bentuknya sama, modelnya sama, jarumnya sama. Pertanyaannya kenapa bisa beda? Karena saya baru bikin tato 1 bulan yang lalu. Kakak Farid sudah dibuat tatonya misalnya itu sudah 2 tahun yang lalu. Jadi dia belum bisa donor darah di bawah 1 tahun pembuatan tatonya. Ya, kalau dia sudah lewat 1 tahun itu sudah, dan diperiksa nanti juga dilihat apakah ada penyakitnya atau tidak. Nah itu bisa terdeteksi. Kalau belum di bawah 1 tahun itu takutnya tidak ada jaminan bahwa jarum yang dipakai dulu untuk dia donor darah itu steril atau terkontaminasi atau tidak. Nah baru untuk lebih amannya, karena kita bagaimana caranya memproduksi darah ini yang aman, seaman-aman mungkin untuk pasien, makanya disarankan dulu untuk tidak donor setelah 1 tahun pembuatan tatonya. Jadi seperti itu kakak Siva, lewat 1 tahun baru donor lagi. Kak Dodo, sekarang kan pemerintah lagi gencar-gencarnya melaksanakan vaksinasi nasional. Nah, kalau yang sudah vaksin kak, apa bisa donor atau tidak? Atau ada interval waktu yang diberikan? Nah, kalau sudah vaksin bisa donor atau tidak? Nah, kan ini kalau vaksin, ini kan ada 2 gelombang. Ada dibilang namanya vaksin tahap 1 ataupun vaksin tahap 2. Nah, berapa kali mau divaksin? Baru 1 kali. Nah, kalau orang sudah divaksin, vaksin pertama itu belum bisa donor darah 2 bulan. Ya, ini untuk vaksin pertamanya.
Tapi kalau dia sudah vaksin keduanya, itu 2 minggu sudah bisa didonor. Jadi ditanya dulu vaksin keberapa. Kalau vaksin pertama itu 2 bulan baru donor. Kalau vaksin kedua itu 2 minggu bisa bikin donor. Seperti itu Kak Farid. Ya baiklah, kita akan panggil dari perwakilan CDC untuk berbincang-bincang mengenai dengan data tersebut. Pak, apakah ini donor pertama kali atau sebelumnya sudah dilakukan? Ya sudah pernah. Bagaimana Kak perasaannya setelah melakukan donor? Alhamdulillah enak, makin sehat rasanya. Sebenarnya masyarakat awam malah takut dengan jarum suntiknya, tapi ternyata saya juga pertama kali begitu, tapi pada saat setelah melakukan itu ternyata biasa-biasa saja. Enak rasanya, sehat. Apa yang membuat Kak Richard akhirnya ingin melakukan donor darah? Awalnya saya sering gatal-gatal, gatal-gatal, sering terasa nyeri karena mungkin asam lambung. Tapi setelah melakukan donor darah ini, alhamdulillah semuanya sudah berkurang, malah gatal-gatalnya hilang, lebih sehat, apalagi ditambah dengan olahraga naik sepeda, tambah sehat. Wah, terima kasih Kak. Oke. Selanjutnya kita akan memanggil Kak Agus untuk berbincang mengenai kegiatan donor darah. Kak, apakah ini donor pertama kali atau sebelumnya sudah dilakukan? Alhamdulillah sekarang donor yang ke-10 kali kalau saya. Bagaimana Kak perasaannya setelah melakukan donor? Perasaannya tentu saja ada kepuasan batin karena kita bisa membantu orang-orang yang di rumah sakit, orang yang butuh darah. Karena hampir setiap hari, karena kebetulan karena saya adalah bekerja di PMI Makassar, hampir setiap hari dihubungi bilang ada darah ini tidak. Nah, kebanyakan stok darah di PMI pasti kosong karena permintaan juga banyak sekali, apalagi sekarang juga di masa pandemi banyak orang-orang yang takut donor karena takut COVID, padahal sebenarnya tidak, karena COVID itu tidak menular lewat darah. Apa yang membuat Kak Agus akhirnya ingin melakukan donor darah? Alasan saya donor darah karena dulu saya juga waktu sekolah adalah anak PMR, saya belajar tentang bagaimana donor darah, apa tujuan donor darah, kemana darah kita setelah didonor akan disalurkan. Jadi saya tahu pentingnya donor darah. Jadi pas saya sudah bisa donor darah waktu SMA, jadi saya langsung donor darah dan sampai sekarang saya masih donor darah. Wah, terima kasih Kak atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita akan memanggil Om Chai untuk berbincang mengenai kegiatan donor darah. Om Chai, apakah ini donor pertama kali atau sebelumnya sudah dilakukan? Ya, saya pertama kali dilakukan donor darah. Bagaimana Om Chai perasaannya setelah melakukan donor darah? Alhamdulillah kami merasa seperti biasa, tidak ada perubahan. Mungkin 10 menit ke depan kita lihat bagaimana seperti itu. Apa yang membuat Om Chai akhirnya ingin melakukan donor darah? Sebetulnya kalau kemauan saya mungkin saya bisa tidak hanya itu, tapi karena demi komunitas kami CDC, jadi saya ikut berpartisipasi untuk menyumbangkan donor darah. Terima kasih. Om Chai, apa tanggapannya CDC terkait dengan acara ini? Alhamdulillah saya pribadi bersyukur karena pada hari ini kita
melakukan donor darah kerjasama dengan teman muslim ini. Oleh karena itu, kalau bisa semua teman-teman yang bisa ada waktu untuk datang di sini menyumbangkan apa donor darah. Selanjutnya kita akan memanggil Kakak Ardi untuk berbicara mengenai kegiatan donor darah. Kakak Ardi, apakah ini donor pertama kali atau sebelumnya sudah dilakukan? Sudah dilakukan Di mana itu Kak tempatnya? di sini juga. Bagaimana perasaan Kakak Ardi setelah melakukan donor? Badan menjadi segar. Apa yang membuat Kak Ardi akhirnya ingin melakukan donor darah? Untuk membantu mensalurkan darah ke masyarakat yang lain. Terima kasih Kakak untuk pertanyaan. Ya, dari saya, dari kami. Kurang dari ini mohon dimaafkan. Apabila yang saya